Halo Ibu. Selamat sore Bu Prisda. Selamat sore Pak Darwis. Gimana nih kabarnya, udah lama kita nggak ketemu? Baik Pak Darwis. Pak Darwis gimana kabarnya Pak? Sehat, sehat. Bu Prisda lagi sibuk? Enggak juga Pak, ini sedang ada pembekalan CPP, tapi sekarang sedang istirahat. Kabar ini keluarga Bu Prisda gimana di rumah? Baik Pak. Iya nih. Saya minta maaf ya Bu Prisda, saya ganggu waktunya, minta waktunya Bu Prisda. Saya mau tanya-tanya nih kepada Bu Prisda terkait dengan program. Kalau Bu Prisda punya program apa nih? Tiga bulan ini program ke depan di mana Bu Prisda? Program 3 bulan ke depan ini saya ingin membuat anak-anak itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab Pak dalam mengerjakan tugas-tugas kegiatan di sekolah. Lebih ingin mandiri dan juga bertanggung jawab ya Pak. Iya, karena terutama saya nih Pak sebagai wali kelas gitu, siswa saya ini saya lihat itu masih kurang mandiri gitu Pak. Jadi belum ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri gitu. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan itu? Gitu tuh belum ada. Jadi kurang mandirinya itu karena kurang kesadaran dari internalnya ya. Iya betul. Karena mereka itu kayak misalnya nih Pak ya mengaji. Kalau nggak ada guru yang nemenin, ya mereka nggak ngaji. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nungguin ya baru mereka ngaji. Kalau dari itu, menurut Ibu, tujuan dari Ibu merancang program itu apa sih Ibu? Tujuan dari anak-anak itu mandiri gitu Pak, dan dia merasakan apa yang saya lakukan ini yaitu bermanfaat buat saya gitu. Jadi lebih menyadari apa yang mereka lakukan itu punya manfaat gitu buat mereka. Oke, jadi lebih menyadari ya anak-anak itu biar menyadari apa kebermanfaatan dari mandiri itu ya Bu ya. Betul Pak. Terus dengan mandiri itu memang anak-anak akan seperti apa gitu Bu? Yang gambaran Ibu ketika memang itu terlaksana mereka mandiri, anak-anak itu akan seperti apa nih? Kalau gambaran saya itu ya Pak, anak-anak ketika sudah mandiri itu mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka itu ya dengan sendirinya gitu, tanpa harus ada disuruh, tanpa harus diliatin dulu gitu. Intinya mereka melakukannya semuanya itu ya memang teratur dan mereka sadar bahwa ini memang pekerjaan saya loh, ini memang tugas saya loh gitu. Jadi mau nggak ada guru, nggak ada yang ngawasin itu mereka tetap jalan. Jadi ukuran keberhasilannya itu mereka berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan gitu Bu ya. Iya betul Pak. Jadi terutama kalau misalnya pas nggak ada guru nih, anak-anak kan biasanya kalau nggak ada guru dikasih tugas, kalau nggak ada yang nungguin ya nggak dikerjain gitu kan. Tapi kalau yang mimpi saya tuh ya mau misalnya gurunya nggak masuk gitu, berhalangan hadir di kelas itu, ya mereka tetap mengerjakan tugas mereka. Gitu. Iya. Memangnya kalau anak gangguan ataupun hambatan ketika anak-anak itu hambatan sekarang itu yang dirasa Ibu gimana sih Bu? Hambatannya ya Pak ya, yaitu anak-anak itu beralasan males, terus karena pengaruh temennya juga, karena temennya nggak ngerjain tugas, ya udah deh aku juga enggak gitu. Jadi mereka masih bergantung sama temennya gitu Pak. Jadi mereka itu rasa malas sama bergantung kepada teman ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira ada nggak yang Ibu
dukungan yang ibu harapkan, ataupun gimana kita mengatakan ya, bantuan ataupun daya dukung yang ibu harapkan untuk terlaksananya tujuan yang ibu harapkan itu gimana? Kalau dukungan, saya sih ngerasa di dalam kelas itu, terutama di kelas saya sih ya Pak, itu sudah ada beberapa anak yang udah mandiri gitu. Mereka udah punya kesadaran sendiri. Oh, kapan saya harus piket, kapan saya harus sholat, kayak gitu. Mereka udah dengan mandiri gitu loh Pak. Ada di dalam kelas itu gitu. Oh, jadi ada. Jadi nanti itu menurut saya itu dukungan buat saya nih. Jadi nanti mereka yang mungkin yang ngajakin temennya gitu, atau yang ngasih contoh ke temennya, ini loh saya bisa loh gitu, atau yang ngingetin, yuk kita sholat, yuk kamu harus piket gitu, supaya di kelasnya. Oh, jadi walaupun sebagian anak-anak itu ada yang malas karena teman yang lain, ternyata ada juga sebagian itu yang kita rasa itu menjadi sesuatu kekuatan kita ya Bu ya. Itu dukungan yang bagus ya. Nah, dari situ bagaimana rencana Ibu terkait dengan adanya daya dukung di kelas tersebut, dengan harapan Ibu terhadap kemandirian dan juga kesadaran anak-anak terkait dengan tugas-tugas yang mereka laksanakan, itu gimana Bu? Kalau rencana saya sih, saya jadi kepikiran untuk ngajakin anak-anak yang tadi ya Pak, yang udah mandiri ini jadi kayak leadernya gitu. Terus nanti saya kumpulkan gitu ya, saya kayak semacam agen gitu ya Pak, agen untuk bisa jadi dia yang mengingatkan temennya atau yang ngajak temennya seperti itu. Jadi saya berdayakan nih si anak ini gitu, karena kan kalau anak SMP tuh lebih mendengarkan temennya gitu ya Pak ya, dibanding sama orang tuanya, dibanding sama gurunya gitu. Jadi kayak lebih rasa percayanya itu lebih ke temen gitu. Jadi dengan adanya ini ya bisa jadi menularkan ke anak-anak yang lain gitu Pak, si leader ini nantinya. Jadi poinnya itu kita mengajak yang leader tadi ya, orang yang sudah bisa kita andalkan ya, mengajak untuk mengajak teman-teman yang lain ya, ibaratnya gitu ya. Betul, Pak. Ada lagi selain itu Bu? Mungkin saya juga ngajak diskusi kali ya Pak, atau bukan diskusi, lebih ke pendekatan secara personal gitu, kayak misalnya saya harus hadir 100% dengan mereka, terus waktu pas misalnya istirahat atau di luar kelas saya gitu, di luar jam pelajaran saya, kayak istirahat terus yang waktu-waktu yang waktu pagi gitu, saya ngajak ngobrol gitu, saya tanya tentang keinginannya, atau tentang kenapa sih kok kalau ngaji kok kamu nggak ikutan ngaji sendiri, kok harus dilihat dulu sama guru gitu, menurut kamu ngaji itu penting enggak gitu. Jadi lebih pendekatan secara personal gitu ke mereka kayak gitu Pak. Jadi yang kedua terkait dengan mengajak diskusi ya di luar jam pelajaran ya, di waktu senggang. Kalau begitu berarti hal yang Ibu prioritaskan pertama kali ini terkait yang mana dulu nih Bu? Kayaknya lebih ke mengajak cara, saya jadi bingung ya yang mana dulu ya. Yang lebih mudah sih yang menjadikan leader itu tadi ya, yang menjadikan leader gitu. Tapi nanti jatuhnya malah diingetin sama si leadernya ini. Mungkin yang lebih pas saya ini dulu kali ya Pak, ngajak ngobrol dulu ya secara personal, mereka maunya seperti apa gitu ya, kenapa saya nanyain bagi mereka itu ngaji itu penting atau enggak, hal-hal yang seperti itu. Jadi yang lebih diprioritaskan itu ya? Iya, jadi kayaknya langkah awal saya pendekatan secara personal dulu deh.
Mm-mm. Pendekatan secara personal. Kemudian apa namanya, ukuran keberhasilannya gimana terkait dengan kita ngajak personal? Oke, ya itu tadi Pak yang di awal tadi, kalau udah intinya mereka mengerjakan sesuatu itu tanpa harus disuruh lagi, tanpa harus karena ada guru mereka lakukan, nggak ada guru nggak dilakukan gitu. Jadi semua itu sudah mereka jalan gitu, jalan sesuai dengan yang memang seharusnya gitu. Jadi tanpa harus lihat orang baru melakukan yang baik itu. Jadi tujuannya masih tetap sama ya, cuman tadi rencana yang akan Ibu berikan itu yang secara personal dulu ya, agar Ya, tadi betul, Pak. tidak apa namanya, ibarat kayak nyuruh teman gitu kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya tadi mungkin itu nanti yang kedua, kalau yang pertama saya nggak berhasil gitu ya, belum berhasil. Jadi nanti baru pakai temennya tadi. Kalau komitmen Ibu terhadap rencana ini gimana Ibu? Komitmennya? Komitmen yang gimana nih Pak? Terkait dengan saya mau ngapain nih, ngapain aja langkah-langkahnya terkait dengan apa namanya, sebelum kita mau nanya ke teman-teman ini secara personal, bentuk komitmen Ibu ini seperti apa gitu? Komitmen saya ya, saya akan lakukan ini, lakukan apa yang saya lakukan ini saya arahkan nanti ke tujuannya supaya anak ini mandiri loh. Jadi saya harus benar-benar menganggap hal ini serius. Jadi harus apa ya, secepatnya saya akan lakukan program ini. Jadi secepatnya mau melaksanain aksi nyata ini ya Bu ya, terkait Pak, dengan individual ataupun secara personal menyampaikan ke anak-anak gitu ya. Iya, Pak. Apa namanya, menurut Ibu tindak lanjut setelah Ibu berkomunikasi secara personal ke anak-anak, itu tindak lanjutnya bagaimana Bu? Tindak lanjutnya nanti saya lihat Pak, perkembangan mereka sehari-harinya itu seperti apa, apakah mereka menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti ada sesuatu nih yang perlu diperbaiki. Tapi kalau misalnya ternyata mereka melakukan itu, berarti saya udah berhasil, berarti proses ini berhasil. Jadi kita ngelihat proses setelah kita melakukan ini ya, komunikasi secara personal ya Bu ya. Iya betul. Nanti dari situ bisa kita evaluasi kembali ya Bu ya. Iya gimana Bu? Ternyata Ibu hari ini secara nggak langsung saya lakukan coaching ke Ibu sendiri. Iya. Gimana rasanya Bu? Ya saya senang Pak, akhirnya saya bisa menemukan solusi gitu ya. Oh saya tahu nih apa yang harus saya lakukan kalau anak saya karena mereka belum muncul kemandiriannya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi nanti kira-kira boleh ya Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan kepada anak-anak, ya, kemudian boleh. Evaluasi setelah Ibu melaksanakan rencana aksi nyata tersebut ya Bu ya. Iya boleh Pak. Gimana rasanya, sudah enakan? Iya. Cukup. Iya sudah Pak. Ada yang masih perlu disampaikan Bu? Cukup Pak. Paling tidak tadinya saya bingung ya saya harus melakukan apa gitu, tapi dari obrolan kita tadi akhirnya saya nemu oh ya juga ya, harus berdiskusi, harus ngajak mereka nih ngobrol secara lebih dalam. Tadi yang memberdayakan anak-anak yang memang sebenarnya sudah mandiri. Saya nanti minta mereka juga. Ya, kalau cukup terima kasih Bu. Saya juga senang sudah bisa ngobrol sama Ibu, sudah bisa membantu untuk Ibu mendapatkan solusi yang itu sendiri, Ibu sendiri loh ternyata yang punya solusi itu. Iya, betul Pak. Maaf ya Bu mengganggu.
Ya, Lain kali Bapak, kita ngobrol tidak lagi ya apa-apa. Bu. Ya. Selamat Terima sore kasih Bu. ya, Pak. Sama-sama Bu.